Aku mulai ya, suara jelas, gambar jelas ya. Assalamualaikum, mau tanya, kalau sholat sujud boleh tidak baca Al-Fatihah? Kalau saat sujud jangan Al-Fatihah, kalau bisa isinya doa aja. Ya, sekedar ihdinas sirotol mustaqim, potongan ayat. Nanti lama betul sujudnya. Atau Allahumma rzuqni makhraja. Atau doanya boleh seperti Robbi habli minas solihin kalau anaknya pengen anak soleh. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah kalau pengen selamat dunia akhirat. Atau ya kayak gitulah teman-teman ya. Atau hal-hal yang seperti itu. Nah, tidak harus bahasa Arab sih. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa sih, tapi ucapkan dalam hati. Tapi harapanku tetap bahasa Arab supaya teman-teman mau menghafal doa-doa pendek. Siap Mbak Ilna, atau yang pendek lah. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka, gitu kan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut, dan seterusnya. Jadi aku kan sering bilang tuh teman-teman ya, bahwa ada 3 yang mesti teman-teman hafal. Misalnya nih doa sakitnya sakaratul maut, itu mesti tuh teman-teman usahakan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut, itu ya. Nah kemudian yang kedua, apa yang penting? Doa siksa kubur ya, a'udzubika min azabil kubur. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Nah doa-doa itu penting sih, 3 itu oke sih teman-teman ya. Karena kita takut mati, kemudian takut siksa kubur, dan takut api neraka, iya kan. Sedekah subuh diganti dengan uang di rekening, ditransfer, nggak jadi masalah. Kami kesulitan keuangan, terpaksa pinjam ke bank, jangan. Sulit itu harus menyebabkan kepada kematian. Ya, kalau nggak mati kita karena itu, jangan melakukan riba. Ulang doanya, ini aku sematkan satu persatu ya. Coba di screenshot aja. Tuh, Allahumma ajirna minan nar ya. Udah screenshot? Udah ya, siap Mbak Mia ya. Oke. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Oke. Nah, terus siap Mbak Islamik ya. Oke, Ustazah, Allahumma rzuqna makhraja, apa boleh? Boleh. Atau Allahumma rzuqni makhraja ya. Atau doa-doa yang lain lah ya. Ustazah, siap Mbak Ade Duri ya. Selamat pagi, mantap Mbak Widi, Panam. Wah, dekat ya. Ustazah, bolehkah wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya? Yang penting jangan kena apanya ya teman-teman ya, najisnya aja. Oke. Ustazah, nih Rabbana filana zunubana itu boleh ya. Oke, ini dia doa sujud terakhir, ini bagus nih. Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja, itu boleh ya. Ustazah sedang haid, boleh nggak megang Quran terjemahan? Kalau Arab Indonesianya lebih besar daripada Arabnya, masih ada ulama yang membolehkannya. Tapi kalau dia full Arab, jangan dipegang. Kalau mau aman dari handphone atau sekedar ngulang hafalan ya. Ustazah, selama ini saya baca salah dong. Saya bacanya Allahumma rzuqni, Allahumma ajirni. Allahumma ajirni dengan Allahumma ajirna sama saja teman-teman. Nggak ada masalah, sama saja ya. Oke, Ustazah, doa buat siksa kubur. Kalau siksa kubur itu biasanya nggak bisa disematkan ke filter. Coba dibantu tulis guys. Coba. Allahumma a'udzubika min azabil kubur, gitu ya. Oke, Allah a'udzubika min azabil kubur. Ada yang bisa catat nggak? Kemarin udah coba disematkan kan, ada kubur-kuburnya kali ya, terfilter ya. Coba dulu aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, amin Mbak Waginem ya. A'udzubika min azabil kubur. Oke, ini dia ya. A'udzubika min azabil kubur. Tambah aja di depannya itu Allahumma ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
azabil kubur. Nah, itu dia ya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Udah banyak itu, doanya udah bagus-bagus itu ya. Nah, ya udah oke itu ya. Mantap, udah banyak yang hafal. Itu dibaca di sujud terakhir ya. Ustazah, iya, yang dimaksud pakaian terbaik untuk sholat itu mukena atau pakaian dalamnya? Kedua-duanya ya. Yang penting pakaiannya itu terbaik itu bukan mahal, bukan bagus, bukan. Tapi bersih dari najis, ya kemudian dia tidak ada kekurangan yang menampakkan aurat kita ya. Ustazah, sholat rakaat kedua ketika mau ruku, adakah kena angkat tangan? Oke, angkat tangan itu wajibnya cuman takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah ini wajib nih, angkat tangan saat takbiratul ihram ya. Nah, kemudian kalau dia ruku, iktidal, sujud itu mengangkat tangan sunnah ya. Jadi tidak statusnya rukun wudhu rukun lagi ya. Ustazah, oke. Ustazah, iya, seorang suami mengusir istrinya setelah 4 tidak pernah dinafkahi bahkan gak pernah nanya kabar. Kalau, iya Mbak Rupa, Mbak Muya. Kalau seandainya mengusir itu jatuh talak. Cuman kalau dia rujuk lagi dalam 3 bulan boleh. Setelah 3 bulan atau 3 kali suci, kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Ustazah, saya saat sholat sering buka celana dalam karena ragu akan kebersihannya. Nggak jadi masalah ya. Apalagi kalau kita lagi keputihan. Tapi keputihan itu kan nggak sepanjang usia. Dia cuman hormon saja kan. Artinya dia cuma kalau stres dan makan nggak sehat. Ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau dibuka ya. Oke gitu ya. Nggak ngelek ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sholat dalamnya pakai sarung terus pakai mukena boleh nggak? Benar sekali ya. Oke, Ustazah, iya. Waktu sholat subuh sampai jam berapa? Kalau jam setiap daerah berbeda. Lebih tepatnya adalah lihat cahaya matahari. Kalau udah ada sinar merah di atas langit itu sudah habis waktu subuh. Keluarlah dari rumah lihat sinar merah. Kalau untuk jam setiap daerah berbeda ya. Oke, Ustazah, habis sholat zuhur apakah bisa sholat hajat? Bisa. Sholat hajat tuh bisa dilakukan kapanpun kecuali habis subuh, habis asar, dan dekat-dekat azan zuhur saat matahari tepat di atas kepala. Nah 3 itu tidak boleh sholat ya karena itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Aku jelaskan bagi yang baru mampir, kenapa nggak boleh sholat habis asar? Karena matahari itu akan tenggelam. Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan tenggelam. Kemudian kenapa jangan sholat habis subuh? Karena khawatir matahari muncul di atas langit. Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Kemudian menjelang dekat-dekat azan zuhur gitulah. Ya saat matahari di atas kepala, orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. Tapi selain 3 waktu itu boleh melakukan sholat taubat, boleh melakukan sholat hajat, boleh sholat istikharah, boleh sholat wudhu dan tahiyatul masjid ya kan. Nah ini dia nih, ada 5 nih bisa dilakukan kapanpun ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa. Oke ya teman-teman ya, bisa dia 2 rakaat aja kayak sholat subuh. Sama ya Mbak Cahaya, sama. Itu yang aku sematkan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa kapanpun ya. Ustazah, iya kecuali 3 waktu tadi. Mendoakan almarhum almarhumah di rumah, nggak berziarah nggak masalah kok teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau suami pelit istri wajib patuh nggak? Ketika perintahnya tidak menyalahi syariat maka tetap wajib patuh. Suatu ketika istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iya suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Khuz, kau boleh ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan perempuanmu secukupnya. Ustazah, tadi harus nikah ulang kalau sudah talak berapa? Talak 1
dalam 3 bulan tidak perlu nikah ulang, rujuk aja seperti orang yang ribut dan baikan. Tapi setelah 3 kali haid atau 3 bulan dia boleh rujuk tapi harus nikah ulang. Talak 2 juga kayak gitu. Dalam fase 3 kali suci atau 3 bulan orang itu boleh rujuk ya tanpa nikah ulang. Tapi kalau udah habis masa iddahnya 3 kali suci atau 3 bulan, udah habis nih masa iddah perempuan, kalau mau rujuk lagi harus nikah ulang. Maka kalau berantem jangan sampai 3 bulan, usahakan rujuk. Dan talak cuman sampai 3. Kalau yang ketiga tidak sama dengan talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Harus dukhul dulu, berhubungan dulu. Setelah berhubungan harus diceraikan dulu oleh suaminya. Setelah diceraikan harus habis dulu masa iddahnya. Setelah habis masa iddah baru dia rujuk. Lama tuh ya kalau mau dilakukan, itu 6 bulan itu talak 3 itu kalau mau rujuk lagi. Tapi kalau pula dia hamil, tunggu pula dulu lahir anak. Udah lahir anak, enggak pula suaminya mau menceraikan, repot ya. Ustazah, pisah ranjang bertahun-tahun hukumnya apa? Keluarganya tidak jadi sakinah. Tapi apakah keduanya berdosa? Selagi keduanya ridho, tidak masalah. Apakah jatuh talak? Tidak. Ya, tidak menafkahi, kemudian tidak satu ranjang, apakah jatuh talak kalau bertahun-tahun? Tetap tidak. Karena talak itu cuma terjadi karena 4 hal ya. Bahwa 1, suaminya ngomong talak, kemudian yang kedua, istrinya yang minta cerai ke pengadilan, salah satunya murtad atau salah satunya meninggal dunia. Hanya 4 saja yang jatuh talak ya. Ustazah, seorang mu'alaf perempuan sudah meninggal. Apakah kita bisa menggunakan bin Abdullah saja? Abdullah saja ya. Oke, Ustazah, istri sholat 5 waktu, duha hajat, tapi suaminya masih kerja di bank. Ya, ingatkan saja suaminya, ya, ingatkan saja dan dia tidak menanggung dosanya. Karena kalau dia udah mengingatkan ya, Ustazah, saya sholat tahajud 3.30, tapi berdoa sudah mau subuh. Kelamaan zikir, enggak masalah kok Mbak, is okay ya. Ustazah, sholat tasbih kapan dilakukan? Siang dan malam boleh. Tapi sholat tasbih ini lain caranya. Nanti aku coba buatkan videonya lagi. Udah ada tuh video aku tutorial sholat tasbih. Kalau di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Tapi caranya berbeda dengan sholat lainnya. Oke. Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang selalu kalau melihat orang senang dia tidak suka. Tapi kalau udah susah dia senang. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ada orang yang hasad. Bagaimana menyikapi orang ini? Maka lebih privat lagi Mbak. Lebih jangan tunjukkan kelebihan kita di hadapan dia. Karena itu akan membuat kita repot. Ya, bahwa tidak semua hal harus kita tunjukkan. Kalau ada orang-orang hasad, maka maka teman-teman jaga jarak sama dia. Kelebihan kita jangan di-spill ke dia. Cukup spill kelebihan kita dengan orang-orang yang suka dengan capaian kita. Kadang-kadang kan kalau ada orang hasad, kita malah menampak-nampakkan kelebihan kita. Itu kita repot. Toh kita juga nggak perlu pujian dari dia. Ya, cara menghadapinya yang pertama dipahami saja. Karena memang walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang Allah kasih kepada kita akan ada orang-orang yang hasad. Semuanya begitu ya. Nah, jangan nampakkan kelebihan kita di hadapan dia. Cukup kita memerlukan apresiasi dari orang-orang yang support dengan kita. Nanti kita repot sendiri soalnya. Kita repot sendiri tuh dah. Kalau kita nampakin repot kita itu ya. Oke. Ibarat kata bapakku, jangan nanti orang masuk rumah sakit, kasihan. Kayak gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Ustazah, iya, oke. Nah, Ustazah, apakah ada penyakit medis dan non medis? Ada dong, karena sihir itu ada. Sihir itu nyata ya. Maka untuk menghindari dari sihir, ilmu hitam, orang-orang zolim, kayak tadi orang-orang hasad gitu ya, orang-orang dengki, kemudian menghindarkan dari orang-orang penipu, hipnotis, kemudian menghindari dari orang-orang apa namanya tuh,
dari binatang buas, binatang berbisa gitu ya. Nah, pokoknya orang-orang yang jahat itulah termasuk sihir gitu. Maka teman-teman usahakan jangan tinggalkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, siap Mbak Titi, Mbak Senja, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, Mbak Tias kalau bisa cari pekerjaan yang lebih baik ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya guys. Ustazah, Mbak Sri Lestari, sholat yang dulu kalau ingat jumlahnya kodo, kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Ustazah, apa benar sholat witir bisa sampai 11 rakaat? Bisa. Cuman aku nggak syiarkan lebih jauh sampai ke 11 karena 1 dan 3 aja udah belum semua yang melaksanakannya. Kan kita dakwah itu khotibun nas bi qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Oke. Ustazah, kalau sholat kaki diluruskan karena sakit. Kalau sholat baca Al-Quran, kaki diluruskan karena sakit gimana? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Sambil baring boleh zikir atau sambil selonjoran nggak masalah ya. Jangan ditekuk terus ya, nanti stroke pula naik ke ubun-ubun. Senyamannya aja ya. Oke, Ustazah, iya mau kurban, mau kurban, mana dia tadi? Ortu yang udah meninggal, tapi saya boleh nggak makan daging kurbannya? Selagi itu bukan nazar, boleh dimakan. Hanya saja variabel doa mengorbankan orang meninggal, ini perhatikan buat teman-teman yang belum paham ini, yang baru mampir ya, bahwa kalau orang tua itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, tidak ada perintah dari dia nih bahwa kita itu tidak ada perintah dari dia bahwa kita itu mengorbankan dia, maka madhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena Rasulullah tidak melakukan. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, itu bagian dari sedekah. Kalau Mbak mau lebih aman, mau lebih baik, berdoa saja atau berkurban saja atas nama Mbak. Nanti Mbak doakan pahalanya untuk orang meninggal. Karena itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ya kan, Rasulullah berkurban dan mendoakan pahalanya untuk orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah nggak boleh kurban atas nama orang meninggal? Boleh, karena ada ulama soleh juga membolehkannya. Ustazah, suami nggak nafkah batin 4 bulan, maka dia berdosa. Oke. Bagaimana cara mengobati penyakit non medis? Ya baca yang tadi, usahakan baca yang tadi. Ini dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kalau mau coba ruqyah mandiri aja. Ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman boleh baca ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat-ayat ruqyah itu adalah seperti Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286 ya. Kemudian ada lagi ayat kursi, kemudian Al-Waqiah, kemudian ada lagi semacam Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau teman-teman kalau mau lebih gampang dengerin aja ayat-ayat ruqyah. Kalau ada video speaker aku yang mampir di teman-teman di FYP teman-teman, beli aja speaker itu 99.000, tapi di dalamnya ada ayat ruqyah, tinggal colok listrik bisa didengarkan 24 jam. Lihat di video aja ya teman-teman. Itu bisa ya, supaya rumah kita itu jauh dari jin ya, anak bayi kita jauh dari jin dan seterusnya ya. Ustazah, kalau ada saudara kita kesurupan, kita datang, kita datang sama orang pintar. Orang pintarnya mesti ahlu ruqyah. Dia tidak boleh juga
kerjasama dengan jin. Mesti ahlur ruqyah. Ustazah, iya gitu ya. Mbak Senja nanti akan aku informasikan jika udah dekat-dekat harinya. Sekitar 1 minggu lagi lah ya. Aku jelaskan full tentang kurban ya teman-teman. Ustazah, bolehkah sedekah subuh uangnya dibelikan beras lalu dibagikan? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Menghadapi orang yang benci sama kita atau menjelek-jelekkan kita, diam aja, jangan memberikan respon atas stimulus. Ya, biarkan mereka bingung. Kalau kita mengharapkan belasan kasihan dia juga nggak ada untungnya buat kita. Abaikan, fokus dengan orang-orang yang menyukai kita saja. Jangan habiskan energi untuk fokus dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan sebenarnya yang tidak menyukai itu cuma sedikit, lebih banyak orang yang menyukai kita. Masalahnya kita tidak mensyukuri itu terkadang, ya kan? Nggak disukai sama tetangga, yang lain kan suka, ya kan? Nggak disukai sama kakak, orang tua kan suka. Fokus aja dengan orang-orang yang menyukai kita. Hidup ini terlalu indah untuk memikiri mereka. Oke, Ustazah, iya, sama Mbak Hani, jazakumullah ya. Oke, Mbak Carlo bertaubat saja ya. Jangan dilakukan lagi ke depan ya. Ustazah, kalau mau umroh, kalau belum haji gitu kan, berapa kali kita gimana dibantu diulang ya. Oke, dikit aja benar. Ustazah, kalau orang berhutang harus ditagih-tagih. Kita menagih itu bukan sekedar soal uang ya, tapi untuk menghindarkan orang itu dari dosa. Nah, persoalannya adalah ini ayat ruqyah ya teman-teman ya. Ini ayat ruqyah nih ya. Nah, ini dia aku sematkan. Persoalannya adalah kalau dia tidak mau membayarnya. Nah, kita ada 2 pilihan. Yang pertama kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak ikhlaskan, nanti dia tetap akan menggantinya di yaumil akhir ya. Visio jangan, nanti gagal move on kalau visi sama aku. Ustazah, suami melarang pergi ke kajian dengan alasan menambah beban pikiran. Itu gimana? Nggak bisa ya. La ta'ah indal ma'asi ya. Tidak boleh taat dalam keburukan. Coba teman-teman negosiasi suaminya. Kalau 1-2 kali dia larang nggak apa-apa. Kalau selanjutnya berarti suami itu maksiat. Melarang orang lain menuntut ilmu. Itu dosa. Coba dinegosiasi dengan bahasa yang santun ya. Sama-sama Mbak Sri, siap Mbak Dial, Mbak Azka, sama-sama Pak Carlo. Oke. Ustazah, iya. Tolong jawab, anak saya pakai parfum. Jangan pakai parfum beralkohol. Hijrah ke parfum non alkohol. Kalau lewat di video aku, parfum yang aku spill non alkohol boleh di check out. Bukan apa-apa, karena supaya sholatnya aman. Toh parfumnya wangi kok, wanginya modern kok ya. Banyak sekarang parfum non alkohol itu yang wanginya modern, nggak nyengat ya. Kalau lewat teman-teman beli supaya hijrah ke parfum non alkohol ya. Ustazah, kalau nyuci baju suami terus ada uangnya gimana? Ngomong. Itu kan bukan nafkah yang dikasih ke kita, itu jajan dia. Ngomong ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bisakah saya akikahan pas acara ngohol bapak saya? Bisakah saya akikahan? Bisa, nggak apa-apa ya. Ustazah, witir setelah selesai sholat isya dan bangun untuk sholat tahajud. Boleh banget ya. Habis isya, teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, lalu kemudian teman-teman tahajud. Silahkan tengah malam tahajud, tapi jangan lagi witir. Witir cuma boleh 1 kali aja. Oke. Ustazah, ngomong itu duit orang, gimana ceritanya? Ini ketahuan nih, jangan-jangan ketemu duit di saku nggak pada ngomong si kawan ini ya. Jangan nanti aku suruh angkat kaki, hukum ya, kena hukum. Ngomong itu duit suaminya. Kan nafkah udah dia kasih, ada-ada aja pun. Oke. Ustazah, iya. Kalau mau umroh tapi belum haji, nggak apa-apa. Rasulullah itu juga umroh dulu baru haji kok. Apakah harus berkurban dulu? Ya tidak.
Tidak ya, cuma ada rezeki kurban lah. Jangan dekati rumahku kalau kalian punya uang tapi kalian tidak berkurban. Nauzubillah. Aku aja nunggu jadwal kurban guys ya. Kapan lah kurban, lama kali sekali setahun pula. Oke, Ustazah, iya. Kalau udah tua, yang lebih utama akikah apa kurban? Boleh aja, kurban oke, tidak pakai akikah nggak masalah. Ustazah, selama ini saya puasa Daud, tapi saya sekarang belum lanjut karena mau mengkodo puasa. Silahkan Mbak Roya, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, saya mau kurban. Apakah saya dapat makan daging kurban? Dapat. Loh kan kalau kita berkurban kita dikasih kupon. Nah, yang dihindarkan itu adalah kalau kurbannya nazar. Kalau bisa jangan makan ya, nggak boleh. Ya Allah, saya bernazar kalau saya naik jabatan saya kurban. Maka kurban itu menjadi wajib, dia menjadi nazar bagi kita. Ustazah, dahulukan memperbaiki kamar mandi yang rusak atau kurban. Kalau teman-teman nggak mampu, kurban itu nggak wajib. Kurban itu cuman wajib bagi orang yang mampu. Kalau kamar mandinya masih bisa dipertahankan, kurban dulu. Nanti cari rezeki lagi untuk teman-teman bisa memperbaiki kamar mandi ya. Tapi kalau kita masuk kamar mandinya udah serasa di pintu api neraka, ya boleh aja teman-teman perbaiki ya. Oke, gitu ya. Nah, tergantung kamar mandinya. Pas masuk udah terbayang aroma-aroma surga ya misalnya. Tapi aku yakin kamar mandinya nggak terlalu parah. Semoga Allah luaskan rezekinya. Bisa kedua-duanya ya Mbak. Bisa berkurban dan kemudian kamar mandinya baik. Insyaallah saya itu selalu doa, ya Allah lapangkan rezeki orang beriman ya, mapankan orang-orang yang pengen memperbaiki diri, letakkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Karena aku tuh pengen teman-teman dunianya aman. Kalau dunia kita selesai, maka insya Allah akhirat kita nyaman. Ya kan ya Allah, lapangkan rezeki bagi orang yang mau berubah, mau hijrah, ya kan? Lapangkan rezeki buat orang-orang yang mau berbuat baik. Karena di tangan mereka ada zakat, di tangan mereka ada sedekah, di tangan mereka itu ada amanah, kayak gitu ya. Semoga teman-teman dijauhkan dari kesulitan hidup ya. Semoga amin. Pelan-pelan yang ada riba dilunaskan. Aku berbaik sangka teman-teman berhutang sana sini bukan karena teman-teman itu nakal, jahat, karena mungkin nggak tahu kalau itu riba pada masanya. Nggak apa-apa, dilunaskan pelan-pelan ya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya. Oke. Ustazah, iya. Oke, mohon doa. Siap, kita doakan yang sakit semoga Allah sembuhkan. Ustazah, kalau untuk anak sekolah aja masih kurang, bagaimana belum bisa kurban? Nggak usah, nggak apa-apa. Kurban itu nggak wajib ya, wajib bagi yang mampu. Yang berdosa itu adalah pas dia beli tas banyak duitnya, pas mau kurban nggak mau dia. Nah itu ya. Tapi kalau untuk kita aja belum cukup, maka Islam tidak tidak sesulit itu. Makanya haji itu kenapa nggak wajib? Karena wajib bagi yang mampu aja. Ya, nah Islam itu gampang. Zakat bagi yang mampu aja. Coba bayangkan, kurang apa ajaran agama kita? Zakat bagi yang mampu aja. Itu pun cuma 2,5%. Coba gimana? Kurang apa? Sholat cuma 5 kali sehari semalam. Itu pun nggak pakai iftitah dan ayat pendek pun nggak masalah. Waktu Allah kasih 24 jam. Kurang indah apa ajaran Islam? Dalam 12 bulan Allah kasih napas, Allah cuma minta puasa 1 bulan. Ya, dalam harta yang Allah kasih, Allah cuma minta 2,5%. Kurban, kalau mampu aja, kalau nggak mampu nggak usah. Akikah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Haji, ya kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah maksain haji. Boleh nggak berhutang untuk haji? Ngapain? Kan nggak wajib gitu loh. Nah itulah Islam itu ya, Masya Allah, ringan banget. Ringan banget ajaran agama Islam itu ya. Yang wajib-wajib kan dikit-dikit aja. Teman-teman yang sudah sering ikut live aku kan yang wajib-wajib dikit-dikit aja ya kan. Nah itu aja. Yang wajib apa sih gitu kan. Nah gitu ya. Nah jadi aman teman-teman ya. Nggak usah terlalu difikirkan ya. Ustazah, kalau akikah pesan paketan nggak apa-apa. Karena akikah itu dagingnya mesti dimasak ya. Ustazah, kalau udah sholat syuruk, apa sholat duha? Ya itu beda. Kalau sholat syuruk itu 1,5 jam setelah azan subuh. Matahari muncul belum panas. Kalau sholat duha itu
sekitar 2,5 jam dari azan subuh, iya kan? Nah, matahari muncul sudah mengeluarkan panas, iya kan? Nah, sudah mengeluarkan panas. Cobalah Islam nih kan, iya kan? Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan pula semua dosa kalau kita punya dosa di masa lalu, iya kan? Udu'uni astajib lakum. Kalau kalian punya doa, maksudnya ini bunyi dalil ya, bukan aku manggil teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya doa, udu'uni astajib lakum. Doa sama aku kabulkan. Enaknya jadi orang beriman ya teman-teman ya. Semoga iman kita makin kuat nih ya. Kalau kalian punya salah aku kabulkan, aku maafkan kata Allah. Innallah yuhibbul mutatahhirin. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kalian bertobat aku makin suka kata Allah. Allah suka orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi bertaubat itu rileks kita. Allah suka sama kita gitu. Gampang Islam ini. Allah itu maha pemaaf. Manusia enggak. Ya kan, makanya aku bilang kan lebih repot berurusan dengan manusia dibanding berurusan dengan Allah. Kalau Allah maha pemaaf, ya kalau manusia kan enggak. Kita minta maaf malah dia ceritakan, nah tuh kan dia minta maaf kan. Nah gitu ya. Jadi itulah indahnya Islam kan. Jadi harusnya kalau kita belajar baik-baik, kita lebih nyaman, santai, kita yakin Allah memaafkan kita yakin doa-doa kita diijabah. Enak hidup ini ya, nyaman kita ya, insya Allah ya. Oke, Ustazah, dosa musyrik juga bisa diampuni Zah kalau benar-benar bertaubat. Kalau syirik besar susah. Syirik besar itu menyembah pohon, menyembah matahari. Tapi insya Allah kan syirik kita nggak ada yang kayak gitu. Insya Allah Allah maafkan ya. Ustazah, apakah kurban istri tapi uangnya patungan sama suami? Gak apa-apa, nanti atas nama satu orang aja. Tapi satu orang itu mendoakan untuk orang lain, mendoakan untuk istri. Misalnya yang berkurban tuh suami, ya Allah aku berkurban, dengan berkurban ini misalnya dapatlah pahalanya istriku, anakku. Nah dia mesti mendoakan itu di hari kurbannya ya, di hari kurban. Oke, siap Mbak Rina. Semoga Allah mudahkan anaknya ya. Ustazah, tadi saya sebelum sholat subuh, saya niat puasa sunnah Senin dan Kamis. Baru ingat masih punya utang. Apakah bisa ganti niat? Gak usah. Besok kan bisa qadha. Puasa sunnah saja ya. Ustazah, oke. Ada niat umroh, uangnya belum cukup. Lalu ada menyarankan gadai emas. Gimana Ustazah? Gini teman-teman. Kalau gadai itu harus diperhatikan instrumennya, aktanya. Nah aku nggak tahu nih apakah ada unsur riba dalam gadai itu. Di antara gadai yang ada unsur riba, kita letakkan barang, apa yang mau digadaikan? Tunggu dulu. Kalau gadaikan, menyarankan gadai emas, lah kan itu ada emas. Kalau mau umroh jual aja emasnya, kan ada emas ya. Nah, tapi kalau harus menggadaikan emas, lihat instrumennya. Seandainya ada ribanya ya jangan gitu kan. Misalnya nih kalau telat kena denda, itu janganlah ya kan. Kalau ada emas jual ya. Tapi kalau belum cukup rasa-rasanya masih ada anak sekolah yang membutuhkan emas itu tunda ya. Ustazah, iya jual aja ya kan. Aku gadai ini belum pernah baca instrumennya pula ya. Tapi kalau dia denda telat, denda itu udah pasti. Gak boleh. Karena gitu ya. Ustazah, berkurban gak boleh makan dagingnya ya Bu. Kalau dia nazar yang gak boleh. Ustazah, iya saya puasa sunat. Tapi ada undangan boleh diteruskan apa dibatalkan. Oke, perhatikan. Puasanya hukumnya sunat. Oke, datang ke undangan hukumnya fardu kifayah. Oke, tapi memakannya itu tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi kalau teman-teman lanjutkan puasa, silahkan izin sama ahlul baitnya. Tapi kalau teman-teman mau makan, karena kebetulan rupanya enak pula makanannya, pengen dibatalkan, tidak jadi masalah ya. Tapi apakah dosa orang yang tidak melanjutkan puasa? Nggak masalah, lanjutkan nggak ada masalah. Oke. Ustazah, gadai emas di toko emas hanya bisa tahu kalau kita baca instrumennya. Kalau kita nggak bisa baca, kita nggak tahu hukumnya ya. Proses gadainya itu seperti apa ya. Oke, Ustazah, sholat dalam keadaan duduk gimana? Doa melunaskan hutang. Bisa. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya yang baru mampir beli, kemudian klik foto Aka yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Oke, aku ngapain tadi ya? Ngomong apa tadi ya? Tunggu dulu ya.
Oh, doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, itu dia. Nah, ini dia doanya, aku sematkan ya. Coba dibaca ya, teman, dihafal ya. Doa lunas hutang ya. Nah, ini dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, jauhkan aku dari yang halal, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Oke, gitu ya, dihafal ya. Jadi cara ngafal tuh pelan-pelan. Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini hari ini ya. Besok bihalalika, bihalalika, bihalalika. Besok ya, 1 minggu pun ngafal nggak ada masalah. Kalau nazar syukuran boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, Allahumma kfini bihalalika. Ustazah minta jelasin masalah warisan dan infak. Ya beda. Warisan itu yang dibagi kepada ahli waris kalau kita meninggal. Infak itu ya infak kita ke masjid dan seterusnya ya. Oke, betina gimana maksudnya Mbak Miluk? Ustazah, bagaimana hukumnya menikah karena perjodohan, sedangkan saya mencintai orang lain? Kalau dipaksa nggak boleh. Ya, kalau dipaksa nggak boleh ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah memaksa Fatimah pengen nikah dengan siapa, ya kan? Jadi kalau nikah perjodohan paksa nggak boleh. Haram hukumnya memaksa orang menikah dengan seseorang, ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau duit ponakan yatim piatu nggak jadi kurban gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Yatim piatu tidak jadi kurban gimana maksudnya Mbak? Ustazah, oke, kalau mau umroh ada walimatus safar nggak jadi masalah, ya kan? Ada walimatus safar nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, sholat sunnah zuhur rakaat ketiga dan 4 perlu baca ayat pendek nggak? Enggak ya. Nah, jadi nggak perlu ya teman-teman, hanya baca di rakaat 1 dan kedua aja. Ustazah, iya, oke. Dalam Islam adakah ulang tahun? Cukup dengan barakallahu lak ya. Kalau memang pengen bentuk syukur, teman-teman beli kue tapi nggak boleh pakai lilin ya, haram ya. Apalagi doa depan lilin pula, ya kan? Ustazah, keluar lendir apakah harus ganti celana? Iya, minimal cebok, jangan pakai lagi ya. Ustazah, iya, boleh makan syukurannya, itu ya Zah. Kalau teman-teman nazarnya syukuran ngajak makan 40 orang, lalu teman-teman siapkan makan 45 orang, 5 lagi boleh makan. Oke? Ustazah, iya, warisan tidak dibagi. Oke, mana lah tadi dia? Warisan tidak dibagi. Padahal ayah sudah meninggal lama, itu kemubaziran. Kalau nggak mau, nggak suka dengan warisan itu, jual, bangunkan masjid atas nama dia, jual, beli Quran wakaf untuk dia, jual, cetak Quran Yasin 2000 pieces untuk dia. Jangan mubazir ya. Kalau nggak mau, jual untuk dia ya, daripada terletak seperti itu. Oke? Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ukuran air 2 kulah sama apa maksudnya? Ustazah, aku kan mau puasa sunnah, tapi aku sakit, bisa dibatalkan nggak? Batalkan lah. Batalkan ya. Puasa wajib aja, kalau sakit ya batalkan. Ya, tidak ada pemaksaan seperti itu dalam agama Islam ya. Karena Islam itu adalah agama yang manusiawi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, mandi taubat itu sunnah ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman pusingkan ya untuk mandi taubat. Nggak wajib status hukumnya ya. Ustazah, iya, berdoa buat orang tua di luar agama Islam boleh nggak? Nah, tergantung teman-teman. Kalau dia masih hidup, hanya doakan dia agar dia masuk Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka tidak bisa lagi mendoakannya. Kita hanya cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah makhluk Allah dan dikembalikan kepada Allah. Tidak bisa mendoakan agar dilapangkan rezekinya, diringankan sisa kuburnya, kemudian itu nggak bisa. Karena At-Taubah 113 sampai 116 melarang itu ya. Kita tidak boleh mendoakan mereka, tapi boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yasin Fadilah ada Mbak, silahkan dibaca ya. Kemudian gitu aja ya.
Ustazah, iya, musyrik itu gimana? Musyrik itu orang yang syirik, orang yang percaya kepada pohon, kepada bunga, kepada apa matahari, itu bagian dari kesyirikan. Percaya kepada dukun, ya, percaya kepada ramalan. Jangan lagi masuk ke apa namanya? Kodam-kodam, apalah. Kodam-kodam, nah, cek kodam. Nah, untuk apa? Dicek pun kodamnya kalau teman-teman belum tentu juga itu benar ya. Kepada berhala, kodam-kodam. Ada yang pernah masuk kodam? Nah, teman-teman nggak boleh ya. Rincian maksiat itu apa? Maksiat itu dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dan dosa kepada diri sendiri. Itu semuanya maksiat. Dosa kepada Allah nggak sholat, nggak puasa. Dosa kepada manusia menyakiti, ya, kemudian menyakiti, kemudian menggibahi. Dosa kepada diri sendiri buka aurat. Nah, ya kan? Dosa kepada diri sendiri buka aurat, ya, kemudian berzina. Nah, itu semua dosa. Oke, dosa kepada Allah, kemudian kepada manusia, dan kepada diri sendiri ya. Oke, Ustazah, kalau percaya kepada yang mentadbir kodam, nggak ada. Nggak boleh teman-teman aku kodam-kodam. Ya, kita udah susah mengajak kepada tauhid yang benar, malah ada yang mensyiarkan kodam ya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, nanti aku lelah. Oke, aku udah sampaikan tauhid ya, percaya sama Allah. Saingannya si kodam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan biarkan orang lain melakukan, tapi teman-teman jangan ya. Nah, udah tunggang langgang aku siang malam ya mengajak kita kepada tauhid yang benar. Rupanya teman-teman cek kodam ya. Aku jewer nanti ya, aku gantung di pohon toge. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, 2 kulah itu kayak air bak mandi standar rumah tipe 36 ya. Ustazah, sama-sama ya teman-teman. Aku suka lihat apa pula diramaikan. Jangan ya. Udah. Oke, Ustazah, jadi benar zikir. Nggak apa-apa. Kalau zikir selonjoran nggak masalah. Kan capek juga kan. Kalau seandainya teman-teman mau zikir. Misal teman-teman iktikaf nih di masjid. Atau zikir di rumah. Selonjoran nggak apa-apa. Sholawat selonjoran nggak apa-apa. Baca Quran selonjoran nggak apa-apa. Berdoa selonjoran nggak apa-apa ya. Ini yang masih selonjoran, coba deh minum madu yang aku sampaikan itu supaya lututnya itu bisa membaik, bisa naik sepeda kayak teman-teman kita, bisa ke masjid lagi ya kayak teman-teman kita, bisa sholat lebih lama. Oke, hobi nyanyi jangan dijadikan nyanyi sebagai hobi. Itu bisa mengeraskan hati. Jadi jadikan sholawat sebagai hobi, baca Quran sebagai hobi. Ustazah, tapi kan susah. Switch aja pelan-pelan. Switch ada ya. Kita kalau bisa hobi itu mengantarkan kepada kebaikan, ya kan? Nah, aman ya teman-teman ya. Ustazah nih semuanya nggak boleh. Misalnya, enggak kok, banyak kok yang boleh. Tapi kan sayang hobinya diarahkan kepada hal yang seperti itu ya. Lututku udah nggak sakit lagi. Nah, ini madu nih minumnya nih, yang lutut-lutut nih ya. Ada yang masih sakit lutut. Nah, diminum tuh madu yang aku sematkan. Nanti jam 9 aku spill. Dan hari ini terakhir promo 5.5 ya. Ini tanggal 5 bulan 5 ya. Otomatis TikTok nurunin harga untuk kita. Ustazah, iya. Oh, lututnya aman ya. Oke, Ustaz sakit pinggang. Sakit pinggang madu rambutan. Keluar semua penyakit ya. Nah, gitu ya. Apa itu kodam? Nggak usah tahu. Nggak usah tahu lah. Yang nggak tahu ya udah ya. Oke, gitu ya. Madu apa? Kita ada 2 madu yang udah kita spill 1 tahun lebih. Ada madu rambutan, orang menamakannya madu lutut. Ya, itu adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang. Ya, itu wasir, ambeien, minumnya madu rambutan. Nah, kalau teman-teman suka asam lambung, hipertensi, kolesterol, itu bolehnya ke madu jantung, itu ke madu akasia. Hipertensi akasia. Oke, diabetes akasia ya. 2 madu itu dia berjodoh dia. Dan aku sering bundling, aku turunkan harganya. Madu itu banyak yang CO, rating tokonya 5. Dan kemudian ter-CO bulan lalu 30 ton di akun kita. Aman ya. Ustazah, iya. Aku minum madu pagi ini, siap ya.
Pak Rian. Ustazah, iya, baca bismillah, iya baca bismillah kita jualan siap ya. Saraf kejepit rambutan ya. Oke, Ustazah benjolan akasia ya. Ustazah semenjak minum madu rambutan akasia sakit-sakit pada hilang tuh nih, tuh ya. Mau madunya teman-teman yang mau madu hari ini terakhir promo ya. Terakhir promo untuk guncang 55 ya. Oke, jam 9 nanti ya madunya ya, setruk rambutan ya. Oke, Ustazah pada madu. Nah ini dia, speaker boleh ke video aku. Di video aku ada speaker juga ya. Udah jam 9. Nah ini 2 madu yang bestseller di akun kita. Hari ini promo 5.5. Jadi harga oke. Terakhir ya, promo 5.5. Ini 2 madu yang bestseller. Tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada aku pemahaman ya. Siap. Nyanyi pula. Oke, siap ya. Boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya guys. Siap Mbak Rose, Mbak Titin, Mbak Nada, Mbak Admi, Mbak Alsia, Mbak Dewinta, Mbak Mama Kay ya. Oke, kita doa dulu. Ya Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Arneta, Mbak Soherni, Mbak Oya. Oke, Mbak Rum, Mbak Haja Andi, Mbak Yuliati, Mbak Melikan afiliator. Masya Allah ya. Iya, afiliator. Masya Allah ya. Siap Mbak Khadijah, Mbak Teh Isma. Oke, kita ngobrol dulu ya teman-teman di akun ini. Semoga dapat insight ya. Oke. Boleh. Kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ustazah, kalau haid bisa baca Quran enggak? Kalau Qurannya itu full Arab, jangan dipegang. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia yang lebih banyak Indonesianya, perbedaan mazhab di kalangan ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Kalau mau lebih aman, baca Quran yang ada di handphone ya. Mbak Sri Mulyani pasti dikirim ya, ditunggu ya. Siap Mbak Farida, Mbak Caci, Mbak Virgo, Mbak Dels. Oke. Ustazah, siap Mbak Oya, sering dengar video, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Dia Anggun, Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Sri Mikuwati, Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, saat marah tapi ditahan apa termasuk sifat sabar? Jelas. Siap Mbak Nenek, jelas. Orang beriman itu adalah orang yang mampu membalasnya. Walaupun tapi dia tetap menahannya ya. Jadi orang beriman itu orang yang tetap tenang memaafkan walaupun dia mampu untuk membalasnya ya. Ustazah, siap Mbak Yayan, kalau baca Yasin tahlilan apakah harus wudu dulu? Sangat dianjurkan berwudu dulu ya teman-teman ya. Siap ya Bunda Baim. Ustazah, sholat rawatib sama ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu yang sangat dianjurkan seperti 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur ya, setelah isya dan seterusnya ya. Yang sunnah ghairu mu'akkad tuh misalnya sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Kasih baju bekas ke orang lain, dia termasuk sedekah. Kok dosa jariah pula? Baju bekas dikasih ke orang lain itu pahala, kok dosa? Berpahala, maksudnya walaupun kita tidak terpakai, tapi menurut orang itu masih layak dipakai. Mungkin karena kemampuannya beda sama kita, itu nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, kalau mau sholat taubat apa harus dianjurkan mandi taubat dulu? Tidak. Siap Mbak Ucu ya. Siada hari tanpa mendengar Ustazah, Masya Allah. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat suratnya apa yang bagus dibaca? Kalau 1 rakaat dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas setelah Al-Fatihah. Kalaupun enggak apa-apa, tapi usahakan aja. Siap Mbak Nyi. Ustazah, bolehkah sholat sambil duduk? Siap Mbak Umi Siti, tentu boleh kalau nggak mampu berdiri. Ya, kalau nggak mampu berdiri ya teman-teman ya, misalnya nih ya, apa namanya tuh, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh sholat dulu dengan syarat kalau nggak bisa. Ustazah, boleh nggak kita nyuekin orang yang udah ngadu domba ama adik ipar? Saya sudah memaafkan tapi aku mau jauh. Iya,
tinggalkan setiap orang yang menyakitimu. Akan selalu itu membuat dia berdosa dan engkau tersakiti. Begitu kata Umar bin Khattab. Tapi kalau ketemu nyapa, kalau enggak jangan bikin urusan sama dia ya. Kurangi urusan dengan orang-orang fasik ya. Saja bagaimana cara menghadapi orang yang semakin kesini semakin sombong tinggi ucapannya. Oke, ada yang menyatakan sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi jangan begitu. Itu hanya untuk orang pintar yang beriman. Untuk mematikan kesombongan lawan. Kalau seandainya dia sombong, ya udah teman-teman ucapkan Masya Allah. Kalau nggak nyaman, ya udah ganti teman dengan lingkungan yang lebih baik. Oke, jangan balik menyombongkan diri ya. Memang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Setidaknya menurut Imam Syafi'i, sombong di hadapan orang sombong dilakukan 2 kali untuk mematikan kesombongannya. Tapi kalau iman nggak kuat bahaya. Takutnya kita malah melakukan kesombongan yang sama ya. Oke, jadi tenang aja, kurangi bergaul dengan dia daripada hati kita nggak tenang. Ustazah, kalau misalnya terbangun pagi-pagi, udah terbit matahari, apakah boleh sholat subuh? Harus sholat walaupun berdosa karena kita lalai. Ustazah, adik saya nitip uang di saya, tapi saya pakai. Apakah itu termasuk hutang? Jelas. Titipan jangan dipakai, segera diganti ya. Karena itu bukan pemberian, tapi titipan. Ustazah, berdoa tidak punya wudhu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ustazah, oke, kalau hari ini terlewat subuhnya, esok kita kodo boleh nggak? Jangan, sholatlah dimanapun teman-teman bangun ya. Ustazah, gimana cara menyikapi suami yang tidak memberi nafkah lahir batin? Kalau mbak ikhlas, alhamdulillah. Kalau mbak nggak ikhlas, salah satu yang diperbolehkan gugat dalam Islam adalah ketika suaminya tidak menafkahi. Kalau nggak ikhlas bisa digugat. Kalau seandainya dia mbak ikhlas itu tentu jauh lebih baik ya. Ustazah, baca Quran di tempat umum boleh nggak tidak bersuara? Baca Quran itu kalau bisa ada suara. Supaya tepat yang mana kho, yang mana ha, yang mana tha, yang mana sya, makharijul huruf tajwidnya tergambar pada bentuk lidah dan suara. Tapi tidak harus bersuara. Di tempat umum daripada orang terganggu boleh aja teman-teman dalam hati. Tapi kalau sendiri usahakan bersuara supaya tepat makharijul hurufnya ya. Ustazah, kalau mau main punya mantu apakah boleh berkurban? Kalau mau main gimana tuh? Warna nggak masalah mbak, akikah. Ustazah, bolehkah kita minta duit sama anak? Siap mbak Nyi, boleh, nggak ada masalah. Kalau anaknya mampu dia kasih, kalau dia nggak mampu ya sudah, doakan dia dapat rezeki ya. Ustazah, bolehkah bersolawat dalam hati? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, bahwa ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Tidak sholat merupakan salah satu bentuk dosa besar. Karena yang dihitung saat kita meninggal, yang dihisap pertama kali, yang dihisap pertama kali adalah sholat kita. Jika sholat kita benar, maka semoga benarlah amal yang lain ya. Jangan tinggal sholatnya cuma 5 menit kok. 10 menit kok, cuman 5 kali sholat, palingan 50 menit dalam waktu yang Allah udah kasih nikmat 24 jam kepada kita. Ustazah, iya siap Mbak Soleha ya. Ustazah, bolehkah baca Quran tapi kentut? Kalau baca Quran yang mushaf, usahakan teman-teman ambil wudhu lagi ya. Ambil wudhu lagi supaya betul-betul dia maksimal. Ustazah, kurban 1 sapi 7 orang, campur akikah di dalamnya. Usahakan jangan, karena ada perbedaan daging kurban dengan akikah. Kalau daging kurban itu mentah, kalau akikah dia harus dimasak. Aku sering ngingetin sholat kedua anak, tapi tiap waktu tidak didengar, nggak masalah. Yang penting kita udah mengingatkan, dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah berusaha mengingatkan, ingat hidayah Allah itu turun pada waktu yang Allah tentukan. Kita aja mungkin baru bertobat kemarin, kan gitu istilahnya kan. Ustazah, iya, doa untuk memulai pekerjaan. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Oke.
Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mbak Delisha boleh diangsur. Hari ini 1 ekor, nanti ada rezeki lagi 1 ekor. Ustazah, waktu terbaik sholat tahajud jam berapa? Jadi malam itu dibagi 3 ya. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam lebih kurang. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Afdolnya tahajud sepertiga malam ketiga antara jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi tidak harus. Gak apa-apa Mbak Zaitun. Ya, tapi tidak harus ya teman-teman ya. Oke, tapi itu bagus sepertiga malam terakhir ya. Ustazah, haid 7 hari bersih ya mandi ya. Oke, Ustazah, orang tua dosa anak tidak mau sholat udah diajarkan tidak ya teman-teman ya. Ketika anak udah diajak sholat dia nggak mau, diajak ibadah dia nggak mau. Yang penting idzaro al munkar falyughayyir. Yang penting kita udah mengajaknya. Persoalan dia mau atau tidak nanti dia urusan Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, jualan biar laris. Kenapa? Lagi turunkah jualannya? Kalau jualan mau laris, lakukan cara penjemput rezeki. Pertama, jangan lupa sedekah subuhnya. Yang kedua, jangan lupa sholat duhanya. Yang ketiga, berapapun yang kita dapat, syukuri. Hari ini cuma dapat 100.000, nggak apa-apa. Kan kemarin udah banyak. Ya, kemudian yang keempat, keluarkan zakat dan sedekahnya. Ya, pelajari adabnya, adab dalam berjualan. Di antaranya jujur, berikan pelayanan terbaik. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk tidak iri atau tidak hasad sama jualan orang lain. Nah, sehingga kalau dia itu disatukan menjadi satu formula, insya Allah rezeki kita bisa lancar. Ustazah, apa hutang riba menghambat rezeki? Perhatikan, semua dosa yang kita lakukan itu menghambat rezeki. Dosa ada 4 efek sampingnya. Yang pertama adalah dosa itu menyebabkan rezeki kita tidak lancar. Kalaupun lancar dia tidak berkah. Yang kedua adalah urusan kita semakin sulit. Yang ketiga adalah hati kita tidak tenang. Yang keempat, doa kita tidak diijabah. Ya, nah itu na'udzubillah. Makanya kurangi berbuat dosa kepada Allah, kepada manusia dan kepada diri sendiri. Dengan Allah jangan tinggalkan yang wajib, dengan manusia jangan menyakiti, hindari hasad, dengki, iri hati, dendam, fitnah. Ya, jangan ngomongin orang, nggak usah. Ya, ujung-ujungnya nanti kita berbuat dosa, kita yang susah. Ya, kita yang susah. Ya, kalau kita ngomongin orang dia untung, kita rugi. Mana mau kita kan? Nah, jadi hindari dosa dengan Allah, dengan manusia, dan dosa dengan diri sendiri. Nutup aurat itu keluar rumah tutup ya. Nah, dan seterusnya. Investasi halal atau haram? Investasi itu banyak banget. Mbak mau investasi apa? Paper asset atau hard asset? Nanti baru bisa dijawab halal atau enggaknya. Investasi tidak semuanya haram. Investasi itu harus teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, bolehkah sholat jamak? Boleh, 85 kg. Ustazah, iya. Mohon spill doa, tapi di dalamnya satu doa, tapi di dalamnya sudah untuk anak dan keluarga. Doa untuk apa nih Mbak? Oke. Ustazah, ngatur bayar hutang, duluin riba apa pribadi Ustazah? Hutang riba dulu yang dihancurkan. Yang dihancurkan di bumi hanguskan. Ya, kalau ada aset, jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Ustazah, mau istiqomah dalam ibadah. Kadang-kadang iman itu jam 2 ya Mbak, jam 2 ya Mbak Umi ya. Iman kayak istiqomah gimana caranya? Oh, kilometer ya. Iya benar-benar. 85 kilometer ya. Nah, jam 2 ya Bunda Rido ya. Iya benar. Aku mau ngomong apa ya tadi ya? Lupa teman-teman ya. Oke, uang deposito nggak boleh. Deposito jangan. Dia fixed income dan dia itu riba. Ya, kalau mau pergi ke SBSN syariah ya atau obligasi syariah. Ustazah, iya. Dari tadi nanya madu nanti jam 2 ya. Kita tanya jawab dulu ya.
Oke, kita ngobrol santai dulu baru madu ya. Oke, siap ya. Ustazah, sebentar. Oke, jadi iman itu kadang naik, kadang turun. Mau istiqomah itu gimana? Al iman yazid wa yankus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun teman-teman. Memang gitulah iman. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia presiden. Itulah si iman itu. Dia kadang naik, kadang turun. Nah cuman persoalannya adalah kalau iman tuh lagi naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia lagi turun, maka paksakan ibadah itu. Jadi orang yang istiqomah dan beriman pun dia males juga. Sama aja ya. Hanya saja kalau orang istiqomah, maka dia itu tetap mengerjakan walaupun dia malas ya. Oke, Ustazah, ya iman tuh memang gitu. Cuman waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan ya. Ustazah, iya. Oke, apakah hutang di bank hukumnya riba? Jelas ya, jelas itu riba ya. Karena ada bunganya, ada dendanya, dan kalau kita nggak sanggup bayar, agunan kita dia ambil uang yang udah kita bayar tidak dia cairkan. Kalau sedang berpergian tidak bisa sholat karena baju kotor. Kotor selagi nggak kena najis nggak masalah. Celana dalamnya aja yang diperhatikan, pakai panty liner. Nggak mandi 3 hari 3 malam, keringat itu kotor tapi nggak najis ya, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa ya, kan kita kotor, tidak semua yang kotor adalah najis ya. Oke Ustazah, iya oke. Kalau anak nazar kurban untuk keluarganya tapi anak tersebut tidak nafkahi keluarganya, siapa yang berhak dagingnya? Maksudnya gimana Mbak Gita? Nazar kita tidak bisa makan dagingnya ya. Oke, tapi untuk orang yang kita nazarkan ya, Mbak Mufidah, kalau bisa jangan hutangnya ke bank. Cari saudara yang kemudian kita bisa nanti melunaskannya. Misalnya teman-teman umroh dari hutang bank atau haji dari hutang bank. Itu niat teman-teman benar, caranya salah teman-teman. Ya sama dengan aku ngasih makan anak yatim dari hasil mencuri misalnya. Nah itu hati-hati ya. Atau aku bangun masjid dari hasil korupsi. Itu kan tertolak amalnya rodun ya. Jadi pastikan niat kita benar, cara kita juga harus benar ya. Bolehkah mengangsur pakaian? Boleh, nggak jadi masalah ya. Yang penting tidak ada denda, tidak ada bunga ya. Ustazah, seorang wanita curhat saja dengan suami, apakah termasuk zina? Curhat dengan suami kok zina? Maksudnya apa? Curhat dengan suami. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, iya, kebaikan Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk keluarga. Suami orang, kalau curhat dengan yang bukan mahram jangan. Curhat itu dengan yang mahram. Ya itu pun dilihat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti kalau kita tidak mengerti. Contoh kita curhat dengan suami ke teman kita. Ya tentang suami ke teman kita. Kalau temannya itu nggak bagus, dia akan bilang, iya suami kamu itu emang gitu, cerai aja lah. Nah itu jadi ghibah dia. Tapi kalau dia menenangkan kita, udah sabar, nggak ada suami yang sempurna, maka dia jadi islah. Maka kalau bisa teman-teman curhatlah kepada orang yang tepat. Apalagi suami orang, itu nggak boleh. Dia tenangkan pula kita. Tenang aja dek, kan ada abang. Udahlah, kacau itu ya. Nanti ujung-ujungnya jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke? Ustazah, iya kalau kasih hewan kurban ke ibu tapi saya nggak kurban, boleh nggak? Kurban atas nama orang hidup harus izin orangnya. Tapi ada baiknya mbak kurban atas nama mbak, nanti mbak kurbankan, mbak doakan pahalanya untuk orang tua mbak. Itu boleh. Ya itu boleh. Saya udah pernah kurban tahun lalu. Tahun ini aku pengen kurban atas nama orang tuaku. Kalau dia izinin boleh ya. Ustazah, iya kalau kurban belum akikah nggak jadi masalah ya. Oke. Iya Mbak Erna, haji umroh nggak usah dipaksain sampai berhutang guys. Nggak usah dipaksain guys. Orang umroh tuh kan wajib bagi yang mampu aja. Haji itu wajib bagi nggak mampu aja ya, yang mampu aja. Kalau sekedar uang haji disimpan di bank, kalau bank cuman sebagai alat
cuman sebagai alat nyimpan, nggak ada masalah ya, alat nyimpan ya. Oke. Sama dengan kartu kredit, kita nggak ikut kreditnya, nggak ikut dendanya, cuman sebagai alat bayar, ya itu nggak masalah. Oke, Ustazah kurban untuk satu keluarga, namanya satu aja. Siapa yang berkurban di rumah tangga itu? Misalnya bapaknya, nanti bapak itu mendoakan untuk keluarga yang lain, sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu sekali beliau berkurban, semua orang beliau doakan, ya Rasul, ya Allah, aku berkurban. Dengan berkurban ini dapatlah pahalanya istriku, anak perempuanku, anak laki-lakiku. Kemudian para mujahid, orang syahid, orang yang mati syahid dan seterusnya. Oke. Ustazah, gimana solusi geram suami nggak mau sholat? Nggak perlu geram karena dosa dia kita nggak bakal tanggung kok ya teman-teman. Jangan pula kita stres suami nggak sholat, rugi kita. Ujung-ujungnya hati kita rusak, sholat kita nggak khusyuk. Pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kok. Nah ingatkan aja, bang sholat bang, sholat bang. Kalau dia nggak mau, udah urusan dia dengan Allah. Kita nggak bisa memaksa orang berubah karena itu bagiannya Allah. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Ya nggak boleh, dakwah mesti sabar ya. Jadi keperubahan orang bukan tanggung jawab kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Macam kayak aku kayak gini, tanya jawab. Apakah aku pernah geram sama teman-teman? Nanyanya berputar-putar aja dari zaman Nabi Adam. Apakah pernah aku pikirin nih orang kok ini aja nggak paham? Nggak pernah. Karena tugas aku cuma menyampaikan. Selanjutnya Allah yang akan mengambil tindakan. Allah yang akan kemudian yang dia berubah, yang alhamdulillah, yang belum ya mungkin hidayah belum sampai. Jadi nggak usah geram. Kita nggak bertanggung jawab terhadap hidup suami kita itu. Ya, nah ya kan. Pertanyaan kita muter-muter nggak dari zaman Nabi Adam? Nggak apa-apa. Nggak ada aku sedikit pun menilai teman-teman, kok ini aja nggak paham sih? Nggak ada sedikit pun aku menilai begitu. Ya bagi aku detachment aja, ngobrol aja udah gitu ya, aman aja ya. Oke ya. Ustazah, modal usaha pinjam bank nggak ada masalah. Nggak ada masalah, masalah besar ya. Pertama dia riba, yang kedua nggak bakal kuat teman-teman. Hutang riba itu gede bunganya, segede atap masjid ya. Sementara untung jualannya belum tentu. Teman-teman kacau di dunia, dosa di akhirat ya. Modal itu nomor 7 dalam teori ekonomi ya. Jadi coba aja dulu teman-teman jualan secukupnya modalnya. Ada keuntungannya teman-teman tabung, nanti boleh siram ke modal lagi ya. Semoga Allah mudahkan ya. Apa Ustazah mengangsur-angsur duakan mengambil undrung, apa ya? Apa itu maksudnya Mbak Elma? KPR itu riba teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah telanjur KPR, kalau ada aset yang lain jual untuk membayar hutang ribanya. Seandainya asetnya nggak ada, maka naikkan penghasilan, kurangi pengeluaran. Sisanya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Nggak ada penghasilan baru Ustazah. Ya udah, minimal jangan telat membayarnya. Ketika teman-teman tidak telat membayarnya, maka ketika teman-teman telat itu semakin tinggi nanti hutang ribanya. Oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, tenang aja, aku coba baca pelan-pelan ya. Ustazah, iya, apakah berdosa kalau kita paksakan anak sholat? Anak wajib sholat di usia 7 tahun. Kalau udah usia 10 tahun dia tidak sholat, maka dia boleh dipaksa dengan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan-pukulan ala-ala, enggak ya, tapi pukulannya mendidik ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, kalau suami subuh tinggal ke masjid, saya bangunin suka ngambek. Ya nggak apa-apa, ya nggak ada masalah ya. Nggak masalah teman-teman. Orang ngambek, orang marah, orang jahat, orang benci kita. Jangan semua dipikirkan. Yang penting dia pergi sholat. Udah, ya kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ini kayak profesor, semua dipikirin ya. Nggak usah banyak pikiran teman-teman ya. Kerjakan bagian kita dan biarlah Allah yang pada akhirnya menghisapnya ya. Oke, iya ya. Ustazah, oke, kalau nabung nggak ada masalah, Mbak Saumiati. Yang namanya nabung itu nggak ada masalah ya. Ustazah, Mbak Artik apa?
Oke, Zah dulu punya pikiran kalau nggak ngeredit nggak punya barang. Sekarang kenapa susah ya lunasin riba? Oke, terima kasih Mbak. Dari sini kita belajar buat semua teman-teman semuanya ya. Ngelunasin riba itu susah karena bunganya gede ya. Semoga Mbak segera keluar dari riba. Teman-teman yang belum pernah berhutang jangan coba buat ya. Lifestyle cash ya, bahwa cukup aja barang yang kita punya dulu sampai akhirnya nanti kita bisa menabung untuk membelinya ya. Oke, pegadaian itu riba nggak? Aku belum bisa jawab karena instrumennya harus dibaca dulu. Ustazah, iya. Oke. Terima kasih, aku sering suruh suami tapi tidak pernah mau. Nggak ada masalah. Kita di dunia aja guys yang sayang-sayangan. Di akhirat kita masing-masing kok. Itu udah hidayah Allah. Jangan putus asa. Sekarang suami yang tadinya maksiat bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita ya. Oke, doa terhindar dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ya Allah cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram ya. Dan kayakan aku, bantulah aku dengan kekuatan fadilahmu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Oke. Jika deposito tidak diperbolehkan, nyimpan emas boleh nggak? Kalau emas nggak apa-apa, obligasi syariah nggak apa-apa. Ya, atau teman-teman dalam bentuk tabungan emas nggak masalah ya. Ustazah, iya. Kalau sudah wudhu terinjak kencing anak batal ya. Ustazah, bentar ya. Kalau pegadaian, semua yang berkaitan dengan pegadaian, aku harus cari tahu dulu instrumennya ya. Ustazah, iya. Siap ya. Apa hukumnya? Hukum jatuh cinta sama ustazah pula. Pusing, hukumnya pusing. Gimana ceritanya terbaca pula sama aku. Apa hukumnya jatuh cinta kepada ustazah? Pusing. Ya, oke gitu ya. Ongkirnya berat, nggak bisa COD, barangnya suka retur, maintenance-nya berat ya. Terbaca pula ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, iya, oke. Kalau minum alkohol walaupun sedikit dosanya betul sekali. Minum alkohol itu nggak boleh. Memang ada orang-orang yang suka memutar balikan fakta gitu ya. Yang suka memutar balikan. Kalau dia nggak mabuk kan nggak batal. Karena kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah haram kayak gitu kan. Kan kalau belum mabuk nggak apa-apa misalnya kayak gitu kan ya. Kalau belum mabuk nggak apa-apa kayak gitu misalnya ya. Maka jawabannya adalah tetap haram walaupun sedikit ya. Aku bercanda ya guys. Pertanyaannya lucu-lucu pun teman-teman. Apa hukumnya jatuh cinta sama ustazah? Pusing, ongkirnya mahal. Nggak ada promo goncang 55. Oke, ustazah, iya. Gimana cara mengusir setan dari rumah? Oke, teman-teman perhatikan. Bahwa kalau kita ingin terhindar dari sihir, terhindar dari jin gitu, obat ngantuk ya. Terhindar dari jin. Kemudian siapa Mbak Tantinta ya. Terhindar dari makhluk jahat, orang jahat, hipnotis, orang penipu, menghilangkan jin dari rumah. Coba baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu aku sematkan dibaca ya, teman-teman ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, siap Mbak Anggi. Thank you ya Mbak Anggi ya. Diminum ya. Nah, Mbak Al-Fatan bercanda ya. Nah itu ya, teman-teman kalau ada orang jahat, orang hasad, orang dengki, iri hati, orang pembenci, penipu, hipnotis, ilmu hitam, ilmu biru, ilmu hijau ya, binatang buas, binatang berbisa ya, ular berbisa ya, buaya darat, buaya lautan, pokoknya baca itu guys. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita terlindung dari kejahatan semua makhluk. Bacalah 3 kali lah setiap habis sholat ya. Oke, setelah sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir, baru berdoa, nggak masalah ya, it's okay. Baca yang tadi setiap habis sholat ya, setiap habis sholat. A'udzu bikalimatillahi
tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk ya. Ya, kalau kena air kencing anak batal ya. Batal basuh di bagian yang kena kencing pakai air sampai hilang warna dan baunya. Lalu ambil wudhu lagi ya teman-teman ya. Oke, saya pernah punya hutang sama almarhum bapak saya. Bolehkah saya arahkan ke apa namanya tuh ke kurban? Oke, cara pertama bicarakan dulu dengan ahli waris karena itu adalah hak ahli waris, itu uang bapak. Tapi kalau nggak ada pembagian warisan, cuek-cuek aja, teman-teman boleh arahkan ke sedekah ya, jangan ke kurban, sedekah saja. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada bapakku. Oke, iya. Oke, Ustazah, kenapa ya kalau dikit-dikit capek terus suka langsung marah-marah? Marah-marah itu ditahan, palingan cuma 15 menit dia hilang, ya kan? Oke, ditahan sejenak, ambil nafas, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, ntar dia hilang. Guys, marah-marah itu nggak ada guna, tidak akan membuat orang lain berubah juga. Ya, ketika kita marahin orang, yang dia dapat cuma sakit hati, dia kan nggak akan ngerti informasinya. Misalnya nih aku live, aku marah-marah. Makin gak paham teman-teman. Aku marah-marah. Oh teman-teman makin gak paham. Makin yang dapatnya cuma sakit hati. Gak ngerti informasinya. Ya makanya pernah gak dulu belajar waktu SD, waktu SMP, waktu SMA gitu ya. Gurunya killer guys. Makin gak masuk kan pelajarannya. Kalau marah-marah itu bisa merubah orang dan menjadi jurus jitu untuk merubah dunia, Rasulullah pun akan marah, tapi kenyataan enggak ya kan. Pernah ya enggak masuk ilmunya, guru matematika kayak gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Mbak Erna, RAOKOK jangan ya berhenti ya. Oke. Ustazah, investasi saham. Kalau saham itu dia seperti kita menginvestasikan uang kita selagi emitennya adalah emiten yang tidak mengandung riba, nggak masalah. Kan karena dia turun dia capital gain, kita capital gain, dia loss, kita loss. Yang penting gainnya nanti Mbak zakatkan, kalau ada dividen yield-nya Mbak zakatkan. Nggak ada masalah. Yang penting emitennya tidak riba ya. Seperti kalau blue chip, BBCA, BBRI itu hindari ya. Cari emiten-emiten yang aman ya. Bahkan sekarang udah ada saham syariah ya. Nah, Ustazah gitu ya. Bagaimana bisa sabar, iya kan? Dari sakit yang 12 tahun. Bapakku sakit 32 tahun. Masih kurang lama teman-teman ya. Bapakku itu sakit udah 30-an tahun. Kami 4 orang adik-beradik gak pernah digendong. Lahir anak pertama sakit 5 tahun sampai gede. Lahir anak kedua sakit 4 tahun sampai gede. Lahir aku sampai aku S1 bapakku masih sakit. Ya, nah sakit luar biasa ya. Gak pernah keluar rumah sampai 5 tahun, 6 tahun ya. Sakit diabetes, jarinya udah kecil-kecil, udah banyak diamputasi. Insya Allah kalau kita sabar, Allah akan berikan cahaya di masa depan. Dan ketika aku dewasa kayak sekarang, orang tuaku sehat dan bisa kemana-mana. Hadapi aja, nggak apa-apa kalau kita sabar. Insya Allah dosa berguguran ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, yang tadi doanya ya supaya terlindung dari orang jahat ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk ya. Ustazah, saya PAY letter pas barang sampai langsung dibayar. Enggak, letter namanya, COD namanya. Siap Mbak Vina. COD namanya. Kalau PAY letter, kalau di kredit nanti ada bunganya, jangan. Tapi kalau sekedar teman-teman itu COD enggak masalah. Trading haram enggak? Trading apa? Trading itu nama aktivitas, guys. Trading itu jual beli. Ada juga orang trading emas, jual beli, trading namanya. Ada juga trading obligasi, trading jual beli. Ya, itu trading teman-teman ya. Nah, tapi kalau kripto nggak bisa. Karena uang hanya bisa dijadikan alat tukar bukan investasi. Kalau dia saham masih bisa. Yang penting baca laporan keuangannya. Kalau nggak ngerti baca laporan keuangan maka dia menjadi syubhat ya. Jadi kalau saham harus pinter ya. Ustazah, asam lambung kalau berjalan kayak bergedang.
Oh, madu. Ya, ya boleh nanti ya, madu ya. Oke. Ustazah, iya apa? Ustazah, kalau kredit barang itu gimana? Kalau kredit itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak ada denda. Kalau telat, tidak ada bunga di dalamnya. Oke, oke gitu ya. Oke, Ustazah trading lewat aplikasi. Wah, trading itu memang pakai aplikasi, nggak ada yang pakai yang lain kalau sekarang. Tapi trading apa dulu? Trading itu nama aktivitas saja. Itu nama aktivitas trading. Tapi apa instrumennya? Trading apa? Ya. Oke, coba didetaili lagi walaupun yang lain tetap pusing dengan jawaban aku karena bukan dunianya. Enggak apa-apa nanti aku jawab ya. Ustazah, doa supaya rumah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbikillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Nah ini dia ya, doa supaya rumah cepat laku atau tanah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Cicil emas harus dilihat dulu di mana. Kalau telat denda itu tetap riba. Ustazah, oke. Tahajud mendekati azan subuh gimana? Tahajud mendekati azan subuh boleh. Yang penting sebelum azan. Misalnya azan jam 4.30. Lalu teman-teman tahajudnya jam 4 itu nggak masalah ya. Oke, doa agar cepat dapat jodoh. Teman-teman kita udah pada hafal, walaupun udah nggak perlu jodoh. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, ya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ustazah, kalau tahajud pakai iftitah enggak? Seluruh sholat sunnah dan sholat wajib itu tidak wajib iftitah ya. Dia tidak wajib iftitah. Seluruh sholat sunat dan sholat wajib. Karena iftitah itu sunnah. Iftitah itu dia tidak sampai ke status wajib ya. Oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman dapat insight ya. Dan semoga sehat selalu di sana ya. Ustazah, iya itu dia. Doa dapat jodoh, doa dapat anak juga itu ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, waktu akhir sholat duha jam berapa? 1 jam lah mendekati azan subuh ya, teman-teman ya. 1 jam lah mendekati azan subuh ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya yang masih bingung dan baru mampir dan pengen gak ketinggalan. Ya, pengen gak ketinggalan tanya jawab ini bisa nanti lihat rekamannya di YouTube aku ya. Oke. Ustazah, minum madu bareng obat jarak kan 1 jam kalau dia kimia. Tapi kalau madunya campur jahe, campur serai, cuka apel itu nggak apa-apa. Kalau campur herbal nggak apa-apa. Kalau kimia jarak kan 1 jam aja ya. Oke. Ustazah, iya kalau orang punya hutang nggak bayar-bayar gimana? Kitalah yang akhirnya menjadi sumbernya. Seandainya kita ikhlaskan kita dapat pahala. Kalau kita nggak ikhlaskan maka dia tetap akan menggantinya di yaumil akhir. Tapi mengganti dengan amalnya sendiri. Oke. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Anak saya oke udah tadi ada suami menceraikan istrinya karena ingin kembali ke mantannya, dosa nggak? Kalau penceraiannya karena sesuatu yang melanggar syariat tentu dia berdosa. Tapi kalau cerainya karena rumah tangga itu udah nggak bisa dipertahankan, udah menghantarkan kepada dosa, dia nggak mau menafkahi, istri nggak mau melayani, hina menghina, itu boleh diakhiri ya. Ustazah, iya. Kalau sholat fatri, apa itu fatri?
Sholat fajar, fajar itu 2 rakaat sebelum azan subuh. Nah, ya sengaja setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah sholat qabliyah subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, saya sakit, nggak bisa puasa. Oke, kalau nggak bisa puasa, lalu kemudian teman-teman melakukan kodo setelah lebak puasa, masih bisa sampai Syaban tahun depan. Tapi kalau sakitnya itu yang nggak parah, kalau sakitnya parah sampai nggak bisa sembuh, boleh bayar fidyah, gitu ya. Boleh bayar fidyah. Semoga teman-teman sehat sehingga maksimal ibadah puasanya, ya. Oke, sholat sunnah di bulan Syawal maksudnya apa? Kalau mau buka puasa, usaha sebaiknya bulan apa dan hari apa. Nggak ada problem ya, hari apapun nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita masih punya amanah tapi belum bisa bayar karena memang belum ada, datangi orangnya sebelum dia menagihnya. Datangi orangnya sebelum dia menagihnya. Oke, datangi orangnya sebelum dia menagihnya ya. Adab itu, adab biar dia merasa aman ya. Oke, kalau fajar itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau syuruk 1,5 jam daripada azan subuh ya. Oke, Ustazah, iya, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam bisa ya. Witir 3 rakaat 1 kali salam bisa. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka yang teman-teman boleh lakukan adalah rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Suara aku jelas ya teman-teman ya. Nah, dari habis isya sampai azan subuh pokoknya. Jangan tinggalkan witir ya teman-teman ya. Jangan tinggalkan witir ya. Jelas ya teman-teman. Oke. Maduku udah sampai, doakan sakit punggungku boleh. Cara sholat duduk, yang sholat duduk itu cobalah minum madunya. Ya, sehingga lebih enak sholatnya ya. Semoga usia panjang ya. Sholat duduk itu boleh. Sholat berduduk, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar gitu ya. Nah, gitu bisa. Yang penting sujudnya lebih turun daripada rukuknya. Nanti beli madunya ya. Jam 2 nanti aku spill. Banyak teman-teman